Ada apa dengan Prof. Mahfud MD yang akhir-akhir ini terus menyerang dan mengkritik pemerintahan Pak Jokowi, terutama juga menyerang Gibran Raka Buming Raka usai debat Cawapres yang kedua kemarin. Secara terang-terangan dan belak-belakan, Pak Mahfud mengatakan bahwa Gibran Raka Buming Raka sebagai anak muda yang bodoh, anak muda yang tidak punya adab dan etika. Ya, menurut saya apa yang dikatakan Pak Mahfud MD ini secara tidak langsung ya mengatakan bapaknya juga bodoh dan tidak punya adab dan etika. Artinya Pak Jokowi juga disamakan dengan Gibran ya. Ya, apakah ini pantas dikatakan oleh sekelas Menteri Koordinator Bidang Hukum yang notabene masih di bawah Pak Jokowi? Ya, pantas dan tidak pantas memang publik yang akan menilai. Termasuk juga Pak Mahfud mengkritik pemerintahan Pak Jokowi di bidang hukum, bahwa kondisi dan situasi hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak mafia-mafia hukum, banyak aparat dan juga pejabat negara yang menjadi backing, misalnya tambang-tambang ilegal. Nah, di sini agak kontroversi dan juga kontraproduktif. Padahal notabene Pak Mahfud MD ini sampai hari ini, sampai detik ini masih menjadi Menko bidang hukum. Nah, seharusnya penegakan hukum ketika ada aparat negara yang menjadi backing tambang-tambang ilegal, harusnya Pak Mahfud ini bisa bertindak. Kok sekarang malah sedemikian kritis? Padahal notabene masih ada di pemerintahan, kecuali kalau sudah mundur. Dan memang Pak Mahfud ingin mundur dari Kabinet Indonesia Maju, dari Pak Jokowi, menunggu momentum yang tepat, kata beliau. Tapi menurut saya ini sudah tidak tepat lagi momentumnya. Kalau ingin mundur, ya harusnya jauh-jauh hari. Ketika awal namanya itu dideklarasikan menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Ketika dipilih oleh PDIP menjadi calon wakil presiden. Tapi sampai sekarang masih menjadi menteri. Nah, sekarang malah aktif sekali mengkritik pemerintah. Nah, ini sedikit banyak tentu tidak efektif untuk menjadi bahan kampanye. Ibaratnya menyerang diri sendiri, menyerang balik, ya. Dan menurut saya ada beberapa pernyataan Pak Mahfud MD ini yang kontroversi. Pertama, tentang beliau akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, agar dia bisa membuka data seluas-luasnya, bisa menjadi bahan kampanye, bisa menjadi bahan debat, dan nanti masyarakat akan menilai, ini loh bobroknya pemerintah. Saya yakin akan begitu. Ini agak aneh. Berarti Prof. Mahfud MD selama ini menyimpan dan menyembunyikan data-data yang mungkin itu busuk dan bermasalah. Ya tentu dari aspek hukum, dari aspek keamanan, aspek politik. Terus ketika Pak Mahfud MD ini sudah keluar, lalu diceritakanlah aib-aib pemerintah ini. Nah, menurut saya ini sebagai orang yang tidak bijak, tidak cerdas, ya dan tidak punya etika, menurut saya. Karena tadi dia di dalam nyaman, merasakan kenikmatan luar biasa. Ya, dan juga termasuk juga memuja-muja Pak Jokowi. Tetapi begitu keluar dari kabinet, dia menceritakan aib-aib Pak Jokowi, aib-aib pemerintahan Pak Jokowi. Nah, ini menurut saya sebagai tokoh yang kurang bijak, bahkan bisa menjadi pecundang. Itu yang pertama, menurut saya pernyataan yang kontroversi. Yang kedua, pernyataan baru-baru ini bahwa membiarkan emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Ya, ini saya yakin juga ditujukan kepada Gibran. Karena soal etika, soal adab, soal akhlak itu ya Gibran. Sebagai anak yang tadi di awal, anak yang bodoh, tidak punya adab, tidak punya etika terhadap orang yang lebih tua, terhadap orang yang lebih berpendidikan, sekelas profesor. Nah, itu termasuk juga ini bisa bisa menjadi ini salah paham di kalangan ibu-ibu. Wah, saat ini ketika ada ibu-ibu yang lagi hamil, kemudian melahirkan,
ada kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Seandainya anaknya lahir tidak punya adab, tidak punya akhlak, itu dosa besar terhadap bangsa. Padahal yang namanya akhlak, adab, etika, itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Tentu saja itu hasil dari didikan, asuhan dari bapak ibunya atau orang tuanya. Kemudian juga faktor lingkungan, pergaulan. Nah, kemudian pernyataan kontroversi lagi dari Pak Mahfud MD ini. Dia mengatakan siapapun orang yang tidak punya etika, akhlak dan moral, pasti di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan dalam berbagai bentuknya. Nah, dari pernyataan ini, jelas-jelas ini ditujukan kepada siapa? Di situ bicara tentang akhlak, adab, etika. Ya jelas-jelas ini ditujukan kepada Gibran. Nah, ini terus dinarasikan oleh Pak Mahfud MD bahwa tadi Gibran sebagai anak muda yang tidak layak untuk dipilih, tidak layak untuk jadi cawapres dengan cacat etika mulai dari keputusan MK sampai sekarang. Dan itu secara tidak langsung Pak Mahfud MD ingin mengatakan bahwa Gibran sebagai anak yang bodoh, tidak cerdas, anak yang tidak punya adab dan akhlak, dan di belakangnya ada tindakan-tindakan korupsi. Berarti secara tidak langsung Pak Mahfud ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi dengan keluarganya itu korupsi. Itu yang bisa kita baca. Dan itulah tampaknya yang akan terus dikampanyekan oleh Pak Mahfud MD yang sudah sangat frontal menyerang Pak Jokowi, Gibran, dan ini mungkin juga instruksi dari partainya, instruksi dari tim sukses bahwa Pak Mahfud MD ini harus berani, harus belak-belakan menyerang kelemahan dari Pak Jokowi, menyerang dari kelemahan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan ini apakah efektif untuk dilakukan untuk bisa meningkatkan elektabilitas dari pasangan Ganjar dan Mahfud MD? Ya, kita lihat saja. Kita lihat hasil survei dan itu bisa kita baca bagaimana kesukaan, bagaimana kecintaan terhadap Pak Jokowi dan juga Gibran. Ya, memang kampanye itu adalah bagaimana mempengaruhi persepsi, mempengaruhi opini dari masyarakat. Tapi apakah berhasil Pak Mahfud MD ini dengan serangan-serangan yang luar biasa kepada Gibran dan juga ke Pak Jokowi? Ya, kita lihat saja bagaimana elektabilitas dari Ganjar Mahfud MD ini yang di banyak survei malah di peringkat ketiga, kalah dengan Anies. Ya, tentu saja politik sangat dinamis. Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya dari hari ke hari, dari detik ke detik. Karena tinggal menghitung hari lagi untuk pelaksanaan Pilpres 2024. Ya, ini hanya sekedar opini pribadi. Semoga bermanfaat dan marilah kita sambut Pilpres 2024 ini dengan rasa riang gembira, dengan tetap menjaga kerukunan dan persatuan. Terima kasih dan sampai jumpa.